Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Alhamdulillah, aku bisa sharing kembali tentang budgeting. Ini adalah lanjutan dari video aku yang kemarin. Jadi aku udah bikin budget plan bulan Mei. Aku udah catat untuk semua kategorinya dan berapa besar budgetnya dari masing-masing kategori ya teman-teman. Nanti tinggal atur ke dalam pos di dompet pintar dan juga pos di binder saving. Sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer ya teman-teman, dan aku juga bukan ahli keuangan. Ini hanya sekedar sharing tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga dari penghasilan suami yang tidak tentu di tiap bulannya. Jadi untuk budgeting juga bisa berbeda di tiap bulannya karena harus menyesuaikan dengan income. Dan semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk kita semangat belajar budgetingnya ya. Dan alhamdulillah untuk income ada sebesar 3 juta. Ini dari penghasilan harian yang sengaja dikelola dengan metode bulanan ya teman-teman. Dan apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia, amin. Dengan mengatur keuangan seperti ini, aku jadi lebih tahu batas, lebih tahu prioritas. Jadi ada petunjuk penggunaan uang yang sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jadi lebih bersyukur untuk belajar budgeting tidak harus dari penghasilan yang besar, justru dari yang kecil kita bisa mulai mengaturnya. Bagaimana supaya cukup dari penghasilan yang diperoleh dengan pengeluaran? Apakah sudah sesuai, dan juga belajar menyisihkan untuk tabungan. Dan jika dirasa masih tidak cukup atau kurang, kita bisa mulai memikirkan bagaimana cara menghasilkan income tambahan ya teman-teman. Dan ini aku udah mulai isi dari pos belanja mingguan dengan budget masing-masing 150.000. Ada 4 pos untuk belanja mingguan. Dan untuk belanja bulanan budgetnya itu juga masih sama seperti bulan sebelumnya, ada 330.000. Untuk dompet pintar ini biasanya memang nggak aku bawa ketika belanja, jadi ini cuma dompet buat mengatur budget aja. Sementara pas keluar atau belanja itu aku ada dompet lain. Terus biasanya aku ambil uang sesuai pos kebutuhannya buat apa, dan biasanya aku juga tambahkan sedikit dari pos fund, dari pos dana tak terduga, atau dari uang pegangan. Dan juga ada uang receh yang biasanya sering terlupa ya teman-teman. Jadinya kita lebih mudah menekan pengeluaran yang tidak semestinya dari pos lainnya. Untuk budgeting bukan hanya mengatur atau mencatat untuk setiap budget yang kita butuhkan, tapi proses penggunaan budget sendiri juga sangat penting. Memastikan apakah kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi over budget ya teman-teman. Meskipun hal ini kadang cukup sulit untuk dilakukan, apalagi dengan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Seperti misalnya banyaknya acara kondangan, penggunaan budget untuk sekedar keinginan, atau situasi yang tidak terduga lainnya yang pasti akan sedikit mengacaukan dari budgeting yang sudah kita buat. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, kedepannya kita bisa melakukan koreksi dan mencoba untuk memperbaikinya. Lanjut, aku akan isi dari pos pengeluaran tetap, ada pos dana servis untuk budgetnya sebesar 50.000. Dan untuk pos dana kesehatan ini budgetnya juga sama 50.000. Ini 2 pos bagian dari dana darurat yang memang aku siapkan untuk situasi darurat di tiap bulannya. Lanjut, ada tabungan sinking fund untuk budgetnya itu 500.000. Untuk sinking fund ini kita bisa nabung untuk beberapa tujuan sekaligus. Kita bisa menyisihkan dari income yang didapat sesuai kemampuan. Jangan berfokus pada nominal yang dibuat orang lain, karena setiap orang memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda ya teman-teman. Lanjut, untuk pos dana sosial itu budgetnya 300.000. Ini adalah kategori giving. Dari pos ini kita bisa sedikit sedekah dan juga berbagi. Dan aku biasanya juga pakai untuk dana kondangan. Dan terakhir tadi ada pos iuran, budgetnya 50.000. Alhamdulillah seluruh pos sudah terisi semua, dan ngelihat gini jadi berasa lebih tenang karena untuk kebutuhan dan tabungan kita di bulan ini udah aman. Selanjutnya aku akan isi untuk pos tabungan di binder saving.
ini tuh masih ada sisa budget sebesar 300.000 dan nantinya aku akan bagi untuk 3 pos tabungan. Untuk binder ini hanya penyimpanan sementara ya teman-teman. Biasanya kalau udah mencapai jumlah tertentu, aku akan simpan ke rekening tabungan atau aku alokasikan dalam bentuk emas atau logam mulia. Dan untuk yang pertama ada untuk tabungan modal. Aku akan lihat dulu catatannya. Untuk saldonya ini kosong ya, karena baru aku ambil sebelum lebaran kemarin buat nambah stok dagangan. Dan kali ini aku isi 100.000. Aku akan catat dulu. Untuk tabungan modal ini tuh nggak ada target, jadi bisa langsung digunakan jika memang dirasa dibutuhkan. Alhamdulillah bisa mulai diisi lagi. Dan untuk saldonya ini baru terisi ya, ada 100.000. Aku simpan kembali untuk catatannya dan juga uangnya. Dan untuk pos yang kedua itu ada pos investasi. Seperti yang aku bilang kemarin, untuk investasi ini ala ibu rumah tangga yang seringnya dibelikan atau disimpan dalam bentuk emas, perhiasan atau untuk logam mulia. Dan kali ini aku tambah 100.000 dan untuk saldonya alhamdulillah udah terkumpul 450.000. Dari tabungan investasi ini rencana buat persiapan dana pendidikan anak dan juga buat dana pensiun atau hari tua nanti. Meski budget yang ditabung nggak terlalu besar, tapi paling tidak kita sudah berusaha mempersiapkannya dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Dan aku udah catat, semoga kedepannya bisa tetap konsisten buat nabungnya. Untuk pos yang terakhir, ini ada tabungan dana darurat. Ini pos tabungan yang penting banget karena pos ini tuh sangat bermanfaat jika terjadi situasi darurat yang tidak terduga di masa depan. Dengan memiliki tabungan ini juga dapat mengamankan dari kemungkinan terpakainya tabungan lainnya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga untuk target dari tabungan dana darurat dengan tiap kali nabung 100.000 untuk target 2 juta. Akhirnya tercapai juga dan lanjut aku akan hitung ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 juta. Alhamdulillah udah sesuai dengan trackernya ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, bersyukur banget dan puas banget rasanya saat tahu hasilnya dari nabung tiap bulannya akhirnya terlihat juga. Dan nanti aku akan buat target yang baru. Untuk hasilnya ini aku akan tambahkan ke tabungan khusus dana darurat. Ada target jumlah yang udah aku buat dan inginnya bisa tercapai. Meski pada prosesnya budget tabungan dana darurat ini masih sering terpakai sebelum mencapai target, tapi nggak apa-apa karena sesuai tujuannya tabungan ini bisa tetap digunakan untuk situasi darurat dan tidak terduga yang kita alami. Nantinya balik lagi harus semangat buat isi kembali tabungannya. Alhamdulillah aku udah selesai ya buat isi pos di binder saving dan juga isi budget untuk pos-pos di dompet pintar yang sesuai dengan budget plan yang udah aku buat kemarin. Dan tetap harapannya setiap kali budgeting semoga tidak over budget saat di akhir bulan nanti. Dan dari budgeting ini kita bisa belajar mengelola keuangan dengan baik. Dari berapa income yang didapat kita bisa tahu berapa yang kita gunakan untuk pengeluaran, berapa yang mampu kita sisihkan untuk tabungan. Jadi tetap semangat, semoga selalu diberikan rezeki yang berkah, amin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.